awal-awalnya emak ya jualan dulu di Tangerang ya 1 tahun. Nah ceritanya emak tuh ke warung biasa, warung sayuran. Nih mulainya nih dibukanya di sono. Cih, ini orang karungnya udah banyak. Bu, iya bu, oh suaranya Bu Dasem ya? Iya. Emang ibunya kemana Pak? Ibunya sakit perut. Untung katanya ada Ibu Dasem kesini. Ntar dulu tunggu. Minta tolong dulu, udah tuh bisa tuh. Perutnya padu baik. Diusap gitu. Dipegang ya titis itu perut gitu. Sampai waras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa sahabat Muara Jati dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kami beserta tim dari Muara Jati sengaja mengunjungi atau bersilaturahim ke salah satu orang yang dianggap tokoh, bahkan ditokohkan lah oleh masyarakat, yaitu tepatnya di Blok 1 Desa Bongas Kulon, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah saat ini kami berada di kediaman salah seorang terapis tradisional. Beliau ini punya banyak keahlian dan tentunya sudah dirasakan oleh banyak masyarakat di sekitar Desa Bongas Kulon, bahkan di wilayah luar kota juga sampai ke Tangerang dan Jakarta. Untuk itu, sahabat Muara Jati dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama untuk menggali keilmuan dari salah seorang tokoh terapis ini, keilmuan dalam bidang terapisnya atau keilmuan bagaimana cara bisa mendapatkan keilmuan tersebut atau dan lain sebagainya. Untuk itu kami perkenalkan, Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu B-nya atau malah dengan Ibu siapa ini? Ibu Dasem. Ibu Dasem asli orang Bongas Kulon atau orang mana aslinya? Dulu mah orang Bongas Kulon, tapi sekarang udah dibagi desa, dipotong. Oh, jadi asalnya dari Pancak Suji. Pancak Suji. Itu katanya, bukan katanya lagi, masyarakat sudah mengenal emak ini, yang Emak Dasem ini sebagai ahli terapis ini. Kalau bisa diceritakan keahlian emak bagaimana saja gitu, macam-macam keahliannya itu. Hari emak gimana ya? Ya begitu-gitu aja sih, orang emak dulunya sangsara, susah, nggak ada makanan zaman dulu mah, zaman tahun 50 atau 4 berapa gitu mah, nggak ada makanan. Jadi emak tuh masih gantayangan nyari makanan dari kemana-mana. Jadi gimana ya, namanya buah 2 aja, paribasa mah udah kaubek semua, ya itu udah tahu sampai sekarang. Ngikut kaleweng ini bekas sendiri dulu. Buah 2 itu daerahnya Mak? Desa Buah 2 atau kumahanya Desa Buah 2 apa gitu. Pokoknya nama Kabupaten Sumedang lah ya. Cerita waktu dulunya masih dulunya sebelum menikah mungkin ya? Belum, itu masih tahun berapa? Masih tahun golongan 48, 4 berapa gitu, masih di situ mah. Tinggal atau belajar atau bagaimana di sana itu? Bukan tinggal, kerja. Oh, kerja. Nyari padi buat makan adik-adik. Kan ibunya emak ini meninggal tuh tahun 61 tuh. 61 tuh. Udah meninggal si emak tuh. Apalagi emak udah meninggal, sebelum meninggal juga mama udah akruk-akrukan aja sama bapak. Berkelana mungkin. Iya, bahasanya. Berkelana. Tujuannya tidak lain hanya untuk mencari makan mungkinnya, mengisi perut. Kurang tahu itu, soalnya ya enggak ada makanan jadi ya begitulah. Mencari. Cuman namanya orang prihatin gimana ya, jadi enggak mikirin gimana gitulah.
ini nggak tahu mau begini, mau bisa begini tuh nggak tahu. Kita mau cuman ngejalanin hidup aja gitulah. Nah udah ngejalanin hidup, udah gede paribasa mah. Kita kan ada jodoh, kasih ini, tapi masih tetap ngapruk mah. Ya. Jadi la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Ya Allah, moga-moga kita bisa terjun sendiri. Mau bagaimana kerja berat enteng kita sendiri. Ceritanya maupun gimana ke sawah mau apa gitu sendirilah. Dah gitu. Itu mau kerja ngoyos apa? Ya tadi kan bilang enggak suka diisi perut. Enggak mikir pengen begini, enggak. Jadi kayaknya Gusti Allah ngelayang gitu ya. Iya. Nyari yang bagaimana gitu bersih pikirannya apa bagaimana gitu kayaknya. Apa emak belajar pengen tahu bayi di dalam perut enggak? Apa emak belajar anak kecengklak begitu begini enggak? Apa-apa tahu dari tangan aja. Dari tangan aja, enggak. Oh ini gini makanya enggak suka banyak cerita. Mak gimana anu enggak, ini udah waras itu aja. Jadi emak tuh ya gimana ya mau ngomong nyari ilmu ya enggak. Apa-apa tahu sendiri dari tangan sama hati. Sama hati. Jadi kalau cocok makanya ngurut juga. Diurut kata emak. Urut kayak begini mah. Tangan orang gitulah. Yeah. Sama emak mah enggak kepake. Jadi tangan emak mah gimana lah enggak tahu lah. Yeah. Bisa sendiri. Ya, apa emak bisa dapat belajar tah makanya orang-orang, "Bu, apa turunan apa bukan?" Dapat belajar. Enggak belajar, tahu sendiri apa-apa brek. Ya gitu tadinya ya gitu, perih aja perih tapi bukan puasa kata emak gitu kan. Dibilang puasa enggak. Karena apa? Ya puasa ya enggak bisa kerja. Buat adik-adik, buat anak. Awal-awalnya emak ya jualan dulu di Tangerang ya, 1 tahun jualan nasi. Nih, mulainya nih dibukanya di sono, di Tangerang, bukan di sini dibukanya bukan. Ceritanya enggak ke pasar, ke warung aja ke situ, ke warung sayur. Tukang warung sayur, ini orang karungnya udah banyak, tapi belum didasarin orangnya kemana. Dipanggil-panggil ke rumah, Bu, warungnya di depan, ayo rumahnya belah sini. Iya Bu, oh suaranya Ibu Dasem ya? Iya. Emang ibunya kemana Pak? Ibunya sakit perut, sana gitu. Ya, kata suaminya tuh. Kenapa sih Pak? Untung katanya ada Ibu Dasem kesini tuh, mulainya di situ. Emang kenapa Pak? Ibu nggak bisa apa-apa. Pokoknya minta tolong sama Bu Dasem awalnya tuh. Mak maksudnya buru-buru Pak, mau ke pasar nggak bisa ke pasar, anak-anak di rumah mau masak belum ada sayurannya, mau buru-buru, ntar dulu tunggu, minta tolong dulu, atuh dante apa, udah tuh bisa atuh, hari kudu ngomong mah nggak bisa apa-apa, perutnya padu baik. Diusap gitu ya. Dipegang ya titis ujung perut gitu. Sampai waras bisa dasar bisa jualan. Di situ tukang warung yang ngawar. Enggak, udah katanya. Pengen diurut mah udah. Ada Bu Dasem noh di tukang jamu sana gitu. Saya juga tadi pagi katanya sakit perut datang dari pasar nggak bisa ini sampai sehat sampai sekarang katanya gitu. Yang mana sih Bu Dasem yang mana itu? Tungtungna emak jualan itu enggak apa namanya? Enggak kepegang. Ini nyeret. Anak-anak pembantu 2 ya sama bapaknya ya bisa sih. Cuman enggak beres, enggak ada mama. Nah ceritanya dileperkeun ta warung tah. Dah. Malu lompatan sorangan kan itu kan dia. Guys. Ceritanya guys itu dibuang warung dileperin. Udah gitu emak
ya gitu lari-lari sendiri ya sampai sekarang. Pulang tahun 2009 pulang ke sini. Bungas Kulon ya. Nah, pulang ke sini mulainya di situ tahun 80 hiji di Tangerang. Di Tangerang ya, 81 pulang tahun 2009. Sampai sekarang. Sekarang tetap di sini. Dan di sini juga repot sama gitu kan. Karena sudah pada tahu. Uh-uh. Ya, terima kasih. Sebentar Mak mau bertanya dulu. Ya, itu sebelum Mak terjun ke dunia terapi seperti itu, berarti tadi juga sudah diceritakan kepada kami bahwa Mak itu tidak belajar, tidak berguru kepada siapa, enggak ada gurunya. Hanya karena kebutuhan atau ya karena keadaan begini. Terus tahu dikasih siapa Allah ya. Ya. Dari tangan tuh tahu aja. Karena keikhlasan dan kerendah hatian emak. Iya. Ketika bekerja berusaha untuk mencari bisa dikatakan ma'isyah lah atau nafkah. Ya. Dan karena keadaan juga sehingga bertekad hanya lillahi ta'ala itu. Sehingga keilmuan, keahlian yang sebelumnya tidak emak miliki itu sehingga ujug-ujug ya betul. Kalau bahasa Islamnya itu ilmu laduni, kalau ilmu ini berarti keahlian yang bersifat laduni. Mungkin ada keturunan mungkin Mbak? Ada dari Uyut. Uyut juga ahli terapi gitu. Ahli ahli yang ngelahirin ya itu dan ini sama. Jadi karena keturunan ini bukan berarti karena keturunan dan keturunan dari emak juga ada dari Uyut. Beliau juga ahli dalam mengurut, suka membantu orang yang akan melahirkan, juga membantu masyarakat yang membutuhkan lah. Sehingga alhamdulillah ketika emak di Tangerang dan itu pun tidak emak sangka, tidak emak duga mungkin ya ujug-ujug yaitu merupakan wasilah itu dari Allah pelantaraan ya, kayaknya keahlian emak mungkin seperti itu sehingga asalnya ada orang yang sakit perut dilalahnya emaknya ke sana dan diminta bantuan karena keikhlasan emak dan mungkin emak ini termasuk orang pilihan dari Allah sehingga biidznillah atas kudrat Allah orang tersebut menjadi sakit dan sehingga tersebar luaslah ke yang lainnya. Kemudian setelah kembalinya ke sini di Bungas Kulon, emak tidak kembali ke sana karena di sini juga repot. Bisa diceritakan nggak Mak? Pernah membantu masyarakat dalam bidang apa saja? Tadi udah diceritakan orang yang hendak melahirkan atau lagi melahirkan ini Mak. Kalau emak kalau melahirkan sendiri di sana mah nggak pakai bidan di sana. Iya, masih tahun 80. Kalau di sini sekarang suka membantu. Pulang dari sono ke sini, nggak boleh sendiri. Harus ada bidan. Sampai sekarang pun. Jadi emak itu hanya sebatas pembantu bidan. Pembantu bidan sekarang mah. Ya, sekarang mah ada undang-undangnya seperti itu. Yang melahirkan itu padahal orang tua dulu melahirkan banyak tapi selamat. Ya sehat-sehat sih nggak apa-apa, semua orang bukan 100 orang atau bukan 100 anak di sono. Kalau Kak itu mah ya ada meureun ribuan mah. Iya, maksudnya zaman 80 ke sana gitu. Di sini juga sama, belum menyebar gitu bidan itu. Sekarang kan sudah banyak bidan sehingga undang-undangnya seperti ini dipraktekin sama dokter dari rumah sakit. Jadi gini, mulai ada bidan itu tuh. Nah, si dokter tuh negor bidan. Dan katanya, kamu katanya enggak nyerahin yang lahiran ke sini, katanya gitu. Di sono ada budasem katanya, bu dokter katanya gitu. Oh, budasem tuh yang mana? Cina gitu. Cek si dokter teh. Ya ada katanya di rumahnya. Kalau nggak keluar mah katanya. Ceritanya emak tuh disamper sama bidan. Samper, Bu, disuruh ke sono sama ibu dokter. Ibu dokter nah. Apa lagi? Lupa.
tolong katanya Bu harus mau ke sono sebentar aja katanya gitu. Jadi si emak ini di dokter tuh di rumah sakit tuh suruh milih yang mau lahiran. Yang mau lahiran ada 3, lagi tinggal ayah, perutnya sakit. Nah emak ini, Bu suka ngelahirin ya di rumah? Suka di rumahnya gitu, bukan di rumah emak, bukan di rumah ibu, rumah yang mau melahirkan. melahirkan gitu. Oh iya ya. Tolong katanya ibu di sini ngelahirkan orang Di rumah sakit. di rumah sakit. Saya mau ngeliatin, Iya. kata dokter. Emak Ya. gitu, mau melihatin. Nah ceritanya tuh awal ngelahirin emak tuh, nyalain awal ngelahirin maksudnya awal diakui sama Iya. dokter. Diuji praktekkan mungkin di rumah sakit, Di rumah disaksikan sakit. oleh bidan dan dokter. Ya dokter pada nyender aja di Iya. tembok, bidannya pada nyender aja. Kita mah di sini sibuk sendiri. Ceritanya kan gini, kita mah ngelahirin tuh ya. Nah ini yang ngelahirin nih. Iya. Nah ini bayi, ini udah turun nih, bayi nih turun ya. Udah turun kan, hari-hari diturunin semua. Iya. Turunin, udah turun semua, anak dipindahin. Yang ngeliatin aja semua. Anak dipindahin, ya hari-hari dipindahin di sini, diselimutin gitulah. Nah, udah diselimutin, ibunya diurusin ke baju, punya pakai kain salin gitulah. Udah diserahin sama ini, sama perawat, suruh dibawa ke apa namanya, ruangan penginapan. Iya. Tadi makan dipersalin. Iya. Nah, udah itu ibunya udah beres, dibawa ke ruangan penginapan. Kita megang bayi, diurusin lagi bayi. Terus beres bayi, dan nggak dimandiin di sono mah, di rumah sakit mah. Dibersihin aja, terus dibedong, terus hari-hari dikumpulin, udah masukin ke kotoran. Terus bayi dikasihin sama bidan, disimpan ke tempat bayi. Ya udah beres, ininya diambil kotorannya, masukin ember. Iya. Itu dokter gogodeg kabeh bidan. Oh berarti udah di rumah repot ya kalau ngelahirin. Ya kayak begitu. Kalau di sini mah katanya Budasem ya orang banyak. Orang bayi keluar langsung digunting, kasih sama perawat, diberesin sama perawat. Hari kita sendiri aja yang ini disimparin dulu gitu. Oh begitu ya Budasem, aduh kasihan repot katanya. Sampai itu di dokter itu dikasih baju putih 6, dikasih kantong itu tuh apa namanya, tempat obat, alat-alat. Ayah nanya alat-alat pakai masih. Bisa dibuktikan, bisa dilihat. Bisa. Bukti kan. Bedanya kalotor meren. Berarti kotor. Nah ini dari dokter. Nih. Sakit. Ini dari dokter. Ini apa? Tadi dulu masih pakai, sekarang mah udah enggak. Tuh kayak begini, tapi kotor ya, udah ya. Udah. Ini kenang-kenangan dari dokter. Itu dah. Ini kenang-kenangan dari dokter, baju mah udah habis. Udah lama ya, berapa tahun? Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Pak lagi dari rumah teh, buru-buru 10 tahun lah. Tuh kayak begitu sampai emak dites sama dokter, ya sampai lulus, ya sampai lekas deh di rumah mah. Maju lagi kemana, waduh. Paling-paling lamun otaknya nggak bener. Ada orang kan nggak ada orang tuanya di situ banyak kebanyakan. Iya. Orang kontrak. Nah ngarana lalaki can ngerasa boga anak, awewe can ngerasa belum anak. Berdarah Masih balangong
Iya. Semuanya. Orang tua nggak ada. Orang tua nggak ada. nggak ada Ya maklum pimpinan di lah. kota. Kadang-kadang begini. Ya namanya orang lahir yang wis ngabrak-ngabrak itu orok wis numpuk di dinya. Bari biu. Mak maka karak asuk di pintu. Bagian badi tubruk. Di sana tuh. Di sana tuh. Tapi ini kejadiannya waktu bidan ngajak emak ke dokter tuh di sini atau di sana? Di sana. Oh, di sana. Bukan di sini. Di Tangerang. Di Tangerang. Bukan di sana. Kayak kan nanti Tangerang itu zaman Jadi bahu. ketika emak beraktivitas yang mencari nafkah lah, boleh Iya. dikatakan hidup di Tangerang, sampai terkenal seorang terapis pijat dan lain sebagainya, sampai pernah membantu. Ya. Awalnya membantu orang yang akan melahirkan sehingga ketahuan suka membantu melahirkan, Ya. akhirnya diajak sama bidan pergi bertemu dengan dokter. Dan dites di rumah sakit, ternyata layak emak itu. Kalau Alhamdulillah. zaman sekarang mah dikasih sertifikat. Nah, Karena zaman dulu mah mungkin sertifikatnya mahal, jadi dikasih kenang-kenangan aja. Berupa alat yang tadi disaksikan, bukti bersama bahwa emak itu ya sudah diakui keilmuannya, keahliannya bukan keilmuannya, keahliannya dalam membantu persalinan zaman dulu di sana. Sampai pulang ke sini ya sibuk, yang lahir, yang ngurut, yang itu, yang lagi rosa, sekarang udah nggak rosa. Ya ada sih 1-2 yang diurut. Pemirsa sahabat Muara Jati di mana saja Anda berada, alhamdulillah tadi sedikit telah dibicarakan atau diutarakan oleh salah seorang terapis atau salah seorang tokoh dari Desa Bongas Kulon yang dulu diceritakan bahwa beliau ini kehidupannya ya mungkin karena dulu mah kurang sandang, kurang pangan, kurang papan, sehingga dalam mencari untuk sesuap nasi pun susah. Alhamdulillah karena kehidupan dulu terasa sulit, terasa susah, sehingga membuahkan hasil masih dulu juga, sehingga ketika Tuhan atau Allah sudah membukakan pintu atau jalan rezekinya, sehingga tidak disangka, tidak diduga, Mak Dasem ini ahli dalam bidang yang membantu masyarakat. Ini kita cuma edukasi saja buat kita semua dan pemirsa Muara Jati di mana saja berada, bahwa keadaan seorang tokoh Mak Dasem ini alhamdulillah kiprahnya di masyarakat sudah banyak sekali buat masyarakat, dan sudah banyak masyarakat yang merasakan sangat membantu sekali. Dan ibu bidan, ibu dokter di tim medis pun juga mengapresiasi kepada seorang Mak Dasem ini. Tetapi apa dikata, karena zaman sekarang terbentur sama undang-undang, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang masalah hak asasi manusia, sehingga keadaan yang tadi diceritakan oleh Mak dulu tanpa bidan, tanpa dokter kan mampu gitu. Zaman sekarang melanggar itu, zaman sekarang. Sehingga lebih baik ke depannya ketika ada sahabat Muara Jati di mana saja berada yang akan melahirkan, kalau sempat atau ada seorang dukun peraji atau seorang terapis seperti Madapen, ya minta tolongnya untuk dilihat aja bagaimana. Selanjutnya kita konsultasi dengan bidan di desanya masing-masing. Silakan, ada yang mau menambahkan? Mungkin itu saja sementara Mbak informasi yang dapat kami terima dari Mbak. Mohon maaf dan terima kasih. Sahabat Muara Jati dimanapun Anda berada, alhamdulillah bincang-bincang kami dengan salah seorang terapis tradisional Mak Dasem yang berlokasi di Desa Bongas Kulon, Kecamatan Seberja. Kami akhiri dulu sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Kami sarankan kepada pemirsa sahabat Muara Jati di mana saja berada, tolong bantu dalam kemajuan konten-konten atau video-video yang kami tayangkan. Untuk itu kami mohon bantuannya. Jangan lupa ketik subscribe dan like-nya serta komen yang membangun untuk kedepannya video-video kami agar lebih bermanfaat dan mengedukasi kepada sahabat Muara Jati semuanya. Terima kasih Mak, mohon maaf atas segala kelancangan kami malam-malam sudah hadir ke sini. Juga terima kasih semuanya. Kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal akum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muara Jati. Amin.